YouTube telah menghapus konten Anda. Bahaya atau tidak sih? Langsung kita ulas selengkapnya di sini ya. Karena saya kemarin habis kena dari YouTube seperti ini, habis dapat email dari YouTube seperti ini. Langsung kita ulas. Oke, kembali lagi di sini ya. Pada video kali ini kita punya satu pembahasan ya, yaitu tentang yang tiba-tiba ya saya terkejut kemarin ketika video saya yang baru saja saya upload ya, sekitar 5 jam sampai 6 jam ya. Ya, bisa dikatakan sehari lah seperti itu. Tiba-tiba saya mendapat email dan dengan tulisan seperti itu. YouTube telah menghapus konten Anda. Nah, ini kira-kira apa dampaknya? Ada dampak yang berbahaya tidak ya untuk channel kita? Kita langsung akan membacanya, isi email dari pihak YouTube langsung ini ya. Oke. Pastikan kalian simak sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip agar kita semua paham. Ya, saya akan kecilkan dulu kamera saya. Nah, di sini, halo, kami ingin memberitahukan bahwa tim kami telah meninjau konten Anda dan menurut kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait konten yang menyakiti diri sendiri kami. Nah, maksudnya di sini ya, tidak hanya orang-orang yang menonton, bahwasanya kita mengupload video itu, tim YouTube pun juga merasa tersakiti ya, merasa tidak nyaman, merasa terganggu lah dengan kita mengupload video yang tiba-tiba dihapus oleh YouTube ini. Nah, video apa sih yang tidak boleh? Nah, di sini karena kemarin saya mengupload video tentang berita viral yang memberitakan seputar kejadian bunuh diri. Nah, seperti itu. Ternyata ini mengandung konten yang menyakiti diri sendiri ataupun juga bisa menjatuhkan mental para penonton, seperti itu jika saya membaca email dari YouTube ya. Nah, di sini intinya ya, dari pihak YouTube itu juga merasa tersakiti, merasa terganggu jika kita mengupload video yang melanggar ya, seperti yang saya katakan tadi dari kasus bunuh diri atau merugikan diri sendiri atau merugikan semua orang yang menonton ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan baca lebih lanjut ya, dan ini nanti berbahaya atau tidak, coba kita akan lanjut dulu ya. Kami tahu Anda mungkin tidak menyadari bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap kebijakan kami. Oleh karena itu channel Anda tidak akan dikenai teguran. Namun kami telah menghapus konten berikut ini dari YouTube. Nah, ini ya pesan terakhir Novia Widyasari untuk sang ibu. Nah, karena di sini, karena di video ini itu saya menampilkan gambar ya, hanya gambar sebenarnya. Itu gambar di mana saat inti dari video itu ada di situ dengan jelas. Maksudnya pas inti di video itu tidak saya sensor atau tidak saya samarkan seperti itu. Jadi ini nanti bisa untuk pemberitahuan buat kalian juga ya, untuk yang baru pemula atau belum paham tentang edit mengedit, untuk menyamarkan hal-hal atau konten-konten yang mungkin tidak diperbolehkan YouTube. Nah, selanjutnya kami tahu kabar ini mungkin mengecewakan, tetapi sudah menjadi tugas kami untuk memastikan YouTube sebagai platform yang aman bagi siapa saja. Nah, di sini YouTube juga mengatakan sebenarnya jika kita yakin bahwa video kita itu tidak melanggar, kita bisa mengajukan banding. Tapi saya tidak melakukan banding ya, saya akan diamkan saja karena memang di situ saya belum memahami secara detail. Nah, pastinya dengan ada email ini untuk selanjutnya saya bisa lebih memahami lagi ya. Di sini kita belajar bersama. Nah, ini isi kebijakan kami ya dari video saya itu. Konten yang mendukung tindakan menyakiti diri sendiri atau dimaksud untuk membuat penonton terkejut atau merasa jijik tidak diizinkan di YouTube. Namun, kami mengizinkan pengguna untuk memposting konten yang mendiskusikan pengalaman mereka terkait depresi, tindakan menyakiti diri sendiri, atau masalah kesehatan mental lainnya. Maksudnya di sini ya, YouTube tidak mengizinkan kita mengupload video yang membuat penonton itu terkejut atau penonton menjadi merasa jijik atau kurang
kurang berkenan lah, intinya seperti itu. Nanti kan ibaratnya jadi, waduh, saya nonton YouTube kok malah kayak gitu, besok nggak mau lagi. Nah, intinya YouTube atau pihak YouTube menghindari hal seperti itu. Tetapi di sini YouTube mengatakan mereka membolehkan atau mengizinkan jika kita mendiskusikan pengalaman. Jadi itu intinya cuma kita bisanya mengobrol ya, atau juga bisa digambarkan dengan sketsa saja, tidak dari hasil asli atau klip asli dijadikan sebuah video. Nah, seperti itu. Jika video saya yang kemarin memang semuanya hanya foto dan slide-slide foto saya kolaborasikan atau saya edit ya sedemikian rupa, tetapi ternyata masih dihapus oleh YouTube. Jadi buat kalian ya, untuk yang sering membahas atau yang punya channel baru, itu harus pinter-pinter untuk menyamarkan atau untuk agar YouTube itu tidak mendeteksi dengan jelas ya video kalian yang dimaksud dalam email dari YouTube ini ya. Misalkan kalian membuat video seputar kisah kecelakaan atau seputar kisah yang tidak jauh dari pembunuhan. Ini kan termasuk konten kekerasan ataupun konten yang tidak ramah pengiklan. Nanti ujungnya jika channel kalian sudah monetisasi ya, kalian membahas seperti itu dan kalian tidak menyensor baik dari metadata ataupun dari klip, itu nanti dolar kuning ya, tidak akan keluar iklan. Ini masih beruntung jika dolar kuning. Tetapi jika sampai dihapus seperti ini dan itu telah terjadi dengan sering ya, nanti channel kita akan terdeteksi oleh YouTube ya, bisa-bisa menjadi channel kita dismonetisasi seperti itu. Terus YouTube lagi, yang dapat Anda lakukan selanjutnya, kami ingin membantu agar konten Anda tetap ada di YouTube. Jadi ya, kita suruh memahami pedoman komunitas. Pastikan kembali ada tidaknya pelanggaran terhadap pedoman kami di konten Anda. Maksudnya kita suruh mengecek lagi ya, tetapi karena emang itu mungkin ya merasa peraturan saya langgar ya dari YouTube, jadi saya sudah tidak ngapa-ngapain, saya diamkan saja. Nah, di sini kita juga bisa mengajukan banding ya, seperti yang dikatakan tadi, tapi saya tidak mengajukan banding seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Jadi intinya jika kita membahas seputar kekerasan ataupun seputar hal-hal yang tidak ramah pengiklan, itu kita harus hati-hati. Maksudnya tidak ramah pengiklan itu seperti yang dikatakan YouTube ini, menyakiti diri sendiri atau merugikan dan juga membuat penonton itu terkejut ya, ataupun jadi jijik. Nah, jadi kalian di sini bisa mempelajari banyak hal dari pedoman komunitas ini ya. Coba kita klik di sini. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, ini konten sensitif dari sini ya. Kita tidak boleh membahas hal yang disebutkan di sini itu terlalu vulgar atau terlalu barbar ya, seperti itu. Jadi terkait kebijakan konten ketelanjangan dan seksual itu tidak boleh ya. Thumbnail, nah di situ thumbnail juga termasuk metadata. Jadi kita usahakan membuat thumbnail yang ramah pengiklan. Maksudnya ramah pengiklan jauh dari konten yang disebutkan di sini ya, ketelanjangan atau kebijakan terkait keselamatan anak, kebijakan terkait bunuh diri dan melukai diri sendiri ya. Di sini jika kita membahas seputar hal ini, usahakan kita membuat thumbnail yang normal. Maksudnya yang normal itu sketsa saja ya, sketsa ataupun bisa malah tulisan dan dikasih foto kalian sendiri atau apa ya. Yang penting jangan memperlihatkan hal yang kalian bahas itu secara frontal atau secara langsung di thumbnail kalian, itu tidak boleh. Di sini bisa kalian catat ya, hal yang tidak boleh ya. Maksudnya yang konten sensitif ya. Di sini bisa kita baca. Kami berharap dapat melindungi penonton, kreator, dan terutama anak di bawah umur. Itulah sebabnya kami memiliki aturan terkait keselamatan anak, konten yang berisi seks dan ketelanjangan, dan konten mengenai aksi menyakiti diri sendiri ya.
benar. Nanti ini kan jika ini tidak dilarang, pasti banyak kreator pun lebih bebas lagi ataupun lebih berani lagi untuk membahas hal-hal yang seharusnya tidak boleh. Nah, ini nanti akan berdampak negatif untuk para pengunjung YouTube ya, para penonton. Nanti takutnya pada kapok lah, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di bawah. Jangan lupa kalian subscribe sebelum kalian tinggalkan video ini. Sampai jumpa di video tutorial YouTube selanjutnya. Terima kasih.